Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakadi Masana Putra dari Program Studi Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer dan dengan nomor NPM 24082010171. Nah, dimana di sini bahwa bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, namun sayangnya masih banyak banget hal-hal yang salah dalam tata penulisan, typo, lalu juga kaidah-kaidah kebahasaannya itu masih banget salah di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menemukan beberapa fenomena dari 3 kesalahan yang berbahasa yang saya temukan di lingkungan sekitar. Dan mari kita simak analisisnya. Nah, di sini ada analisis fenomena pertama, yaitu tidak menggunakan huruf kapital pada nama perusahaan. Dimana ini kita ada Agatis. Nah, kesalahannya itu adalah huruf kecil itu di awal kata. Nah, secara kaidah bahasa, katanya itu merujuk pada nama diri atau entitas. Nah, berdasarkan aturan EYD, itu huruf kapital harus digunakan sebagai huruf pertama unsur sebuah nama. Nah, jadi penulisan benar itu harusnya huruf kapital A itu di awal. Nah, kenapa sih ini bisa muncul? Itu bisa karena dari penulisnya ingin melakukan suatu desain menarik dengan membuat kapital itu dijalankan dan menjadi A yang sederhana, yang kecil. Ini memberikan kesan yang agak modern sedikit, tetapi itu menghilangkan kelogikaan kebahasaannya. Jika nama diri tidak dikapitalisasi, ia kehilangan martabatnya sebagai pertanda identitas yang resmi. Nah, terus fenomena yang kedua ini adalah penulisan imbuhan, di mana di sini ada tulisan rumah dijual dengan caps lock gede ya. Nah, fenomena ini terdapat ada kesalahan yang bisa kita hack, yaitu kata di sini berfungsi sebagai prefix atau hawalan untuk kata kerja pasif, bukan kata depan penunjuk tempat. Nah, maka itu harus ditulis dirangkai tanpa spasi, dijualnya itu digabung bukan dipisah. Nah, dimana saya melihat fenomena ini itu sering banget untuk melihat ketegasan kalau ini dijual dan membedakan di sebagai sebagai kata depan, itu saya sangat tidak setuju karena kesalahan ini dapat mengurangi profesionalitas dan kredibilitas di menjual mata calon pembeli seperti itu. Nah, terus di sini ada terakhir, di sini saya menemukan di rumah saya ya kantong plastik. Nah, lebih asik tanpa kantong plastik nih. Nah, terakhir saya menemukan slogan tersebut itu fokus kita adalah pada kata asik, A-S-I-K. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kata asik adalah bentuk tidak baku, teman-teman. Tetapi kata yang benar adalah asyik pakai Y. Nah, kemunculan kata asik ini biasanya disengaja untuk menyesuaikan dengan target pengguna atau target pembaca anak muda, biar terkesan lebih friendly dan lebih dekat, santai dan akrab. Nah, dalam konteks kampanye lingkungan di supermarket, penggunaannya bahasa gaul mungkin dianggap sebagai hal yang positif atau hal yang persuasif. Namun, saya kurang setuju jika ini digunakan dalam papan informasi formal seperti itu. Edukasi bahasa itu tetap harus ada, walaupun dengan konteks apapun ya, karena beriringan dengan pesan sosial. Dan menggunakan kata asik, kita bisa tetap menggunakan kata asyik tanpa menghilangkan kesan seru dalam kampanye tersebut. Oke, dari ketiga contoh itu kita belajar bahwa ketelitian, kebahasaan, dan typo itu sangatlah penting ya teman-teman, terutama di bidang atau di ruang publik yang dapat dibaca oleh semua audiens. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya Kakak Masana Putra, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.